Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dosen yang terhormat, izin untuk mempresentasikan modul ajar kurikulum Merdeka bab 4 kewarisan dalam Islam, berbagi dalam kearifan. Di dalam modul ajar ini berisi informasi umum, identitas modul, nama penyusun, institusi, kemudian tahun penyusun, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase F kelas 12 semester ganjil. Di modul ajar ini terdiri dari kompetensi awal, kemudian ada profil P5 dan profil PPR. Di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di PPR, profil pelajar rahmatan lil alamin berlandaskan nilai Islam yang universal, kemudian mengutamakan kedamaian dan keadilan, berorientasi pada kemanfaatan untuk semua, berjiwa sosial dan peduli. 5. Mengembangkan akhlak mulia. 6. Menjaga keselarasan dengan konteks lokal dan global. Sarana dan prasarana yang digunakan selama pembelajaran, media pembelajaran, biasanya saya menyediakan media presentasi LCD proyektor atau papan tulis. LCD proyektor itu untuk menampilkan materi, kemudian yang berkaitan dengan materi ajar khususnya di sini kewarisan, mungkin menampilkan bagan, kemudian menampilkan video tutorial. Kemudian di media presentasi juga seringkali dipakai untuk ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian guru juga menyediakan LKPD. Selanjutnya ada faktor penunjang sarana dan sarana pembelajaran hukum waris yang dibutuhkan. Salah satu contohnya diagram pembagian waris. Dan jumlah kebutuhan media ini disesuaikan dengan kelompok sebagaimana dalam alur model problem based learning. Kemudian sumber buku utama di buku PAI, kemudian tertera juga sumber rujukan. Target peserta didik, di sini target umum yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Khususnya target peserta didik ini harus yang memiliki kemampuan perkalian dasar, karena ini kaitannya dengan kewarisan. Nanti ada tata cara untuk menghitung warisan. Model pembelajaran yang dipakai di sini karena pertemuan kedua saya memakai model pembelajaran problem based learning. Kemudian komponen inti, tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi golongan ahli waris dan mengklasifikasi pembagian ahli waris. Untuk KKTP, di sini peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi golongan ahli waris. Peserta didik mampu mengklasifikasikan pembagian ahli waris. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran, ini pertemuan kedua tentang golongan ahli waris. Ada kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama tadarus Al-Quran. Untuk tadarus Al-Quran, saya biasanya yang berkaitan dengan materi ajar, kemudian ada juga tadarus yang kaitannya dengan program sekolah. Kemudian memperhatikan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk. Selanjutnya, guru juga memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi ajar. Ini kaitannya dengan pertanyaan pemantik tadi. Kemudian menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari, tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaiannya. Kemudian mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi di
dalam kegiatan pendahuluan ini, persiapan setelah membaca doa, selanjutnya peserta didik dikumpulkan, dikelompokkan sebagai sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian nanti dia persepsi, guru memberikan persepsi tentang pentingnya silsilah keluarga sebagai bagian ahli waris. Kemudian guru juga membuka cakrawala tentang hubungan kekerabatan terhadap hak dan kewajiban sebagai ahli waris. Nah, di kegiatan inti ini menggunakan problem based learning. Ketika peserta didik sudah dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ini tahapan-tahapannya, guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Masalah ini yang diangkat hendaknya kontekstual. Di sini masalahnya kaitannya dengan kontekstual atau sesuai dengan keadaan kondisi siswa. Selanjutnya setelah dikelompokkan diberikan permasalahan, nanti tiap-tiap kelompoknya, perwakilan dari tiap-tiap kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil perhitungan dari warisan tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya di terakhir di kegiatan penutup, di sini guru menyimpulkan rangkuman materi yang disampaikan, kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian guru juga ada evaluasi post test untuk mengecek sejauh mana pemahaman siswa setelah selesai pembelajaran. Dan di akhir juga ada refleksi untuk guru. Ya cukup Pak. Ya, baik, dikembalikan ke atas lagi. Ke atas. Oke. Baik Pak. Terkait dengan capaian pembelajaran, ini berarti sampai C4 ya? Iya Pak. Ya, untuk SMK oke, Gus. Oh, Oke, iya. selanjutnya Anda memakai model apa, Mas? Problem based learning Pak. Ya, itu model seperti apa ini? Jadi siswa dihadapkan dengan permasalahan Pak. Oke. Ya. Perbedaannya dengan PJBL apa? Kalau PJBL project Pak, siswa diberikan tugas untuk membuat satu proyek Pak. Salah satu contohnya adalah dengan mengeksplorasi materi pembelajaran menjadi media Pak. Salah satunya media yang telah saya bikin ada komik Penada. Oke. Gitu. Modul Anda ini didasari atau dilatar belakangi oleh teori pembelajaran apa, Mas Rohili? Di teori behavioristik ini belajar sebagai pembelajaran yang memperhatikan perubahan dan tingkah laku siswa Pak. Oke. Tadi jenengan memakai evaluasi pembelajaran apa saja? Ada tes formatif sumatif? Ya, untuk tes formatifnya penilaian siswa ketika pada saat diskusi. Ya. Untuk Sumatifnya? penilaian sumatif diberikan soal tes. Oke. Ada tes diagnostik tidak? Pengetahuan awal. Untuk pengetahuan awal tadi bisa menggunakan pertanyaan pemantik, kemudian Oke. saya juga biasanya memakai APP Word Wall Pak. Ya, bagus. Nanti dijelaskan ya. Jadi tidak hanya LKPD saja, tapi tes-tes apa yang dipakai. Baik Itu Pak. saya kira sudah bagus terkait modul ajar. Ini penulisan judul itu kalau besar semua gitu ya Mas. Jangan tahun pelajarannya besar. Ini terlalu kreatif ini. Baik Pak. Jadi jadinya peningkatan hasil belajar, materi ahli waris melalui metode problem based learning pada siswa kelas 11 SMKIT Pelita Subana tahun ajaran 2024-2025. Gitu ya. Ya, baik Pak. Nanti disesuaikan untuk perumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Disesuaikan dengan judul. Ya, baik Pak. Selanjutnya, tema Project P5. Anda ambil tema apa, Mas Rohili?
Untuk tema proyek P5 Bhinneka Tunggal Ika dengan Topiknya topiknya merajut harmoni dalam keberagaman melalui spirit kepesantrenan. ya. Langkah-langkahnya di P5 itu ada 5, sebutkan. Untuk langkah-langkahnya langkah pengenalan, Ya. kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Oke, Majria bacaan apa? Imalah Pak. Oke, Imalah masuk bacaan Gurobah. Gorib ya. Gorib. Oke, Inna bacaan apa Mas? Gunnah. Oke, Rur Rahim bacaan apa? Idgom bila gunah. Oke, sudah bagus. Sekarang Mas Rohili menulis surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3.